Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang determinan pemilihan makanan dan kebiasaan makan. Jadi knowledge is not enough ya. Jadi pengetahuan itu tidak cukup di dalam pendidikan gizi. Misalnya ya, contoh kasus pertama ini, si Nona A mengetahui bahwa mengetahui banyak tentang gizi ya dari berbagai informasi. Dan dia juga mengerti bahwa buah dan sayur harus ada dalam menu makanannya. Tetapi kenapa dia jarang makan sayur dan buah? Gitu. Kemudian kasus yang kedua, pria R ingin menurunkan berat badan dan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi ia tidak mampu melaksanakannya. Nah, jadi pengetahuan tentang gizi itu sangat penting, tetapi juga perlu didukung dengan perilaku ya. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga harus disertai dengan sikap, harus disertai dengan perilaku yang baik ya. Nah, pendidikan gizi ini terkait dengan pemilihan dan kebiasaan makan ya. Jadi kita sebagai pendidik gizi harus paham ya, harus mengerti faktor-faktor penentu pemilihan makanan dan perilaku makan. Ya, jadi kenapa seseorang memilih makanan tertentu, kenapa dia cenderung lebih menyukai makanan A sedangkan makanan B tidak ya. Ternyata itu ditentukan oleh beberapa faktor ya. Oke, ini ada 3 faktor ya. Pertama itu ada determinan terkait makanan ya. Nah, ini meliputi faktor biologi dan pengalaman mengenai makanan. Kemudian yang kedua, determinan terkait orang, baik itu intra ataupun secara interpersonal ya. Kemudian yang ketiga, determinan terkait lingkungan, baik itu sosial, budaya ataupun ekonomi. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya. Jadi ada determinan terkait makanan ya. Jadi ada namanya faktor biologi yang sangat menentukan predisposisi suatu perilaku. Misalnya ya, si A menyukai rasa manis, sedangkan si B lebih cenderung menyukai rasa gurih ataupun rasa asin ya. Jadi ada yang misalnya kelompok tertentu ada yang menolak rasa asam, ada yang gak suka rasa pahit karena kalau pahit itu seperti minum obat atau racun gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi setiap individu ya memiliki 5 rasa ya, tergantung dari bahan makanan. Nah, kemudian ada yang bosan dengan satu rasa. Jadi makanya dia mencoba berbagai variasi sehingga akan mempengaruhi meal size. Nah, ketika meal size kita berubah, maka tentunya asupan makanan yang kita konsumsi juga akan berubah ya. Nah, kemudian ada namanya pengalaman dengan makanan. Contoh misalnya ibu menyusui ya. Jadi apapun yang dikonsumsi oleh ibu menyusui itu akan dirasakan oleh bayinya. Nah, pada saat proses MPASI, pengenalan karena bayinya punya pengalaman dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya, maka bayinya akan mengenali rasa itu gitu ya. Jadi dia akan sudah terbiasa dengan rasa itu, makanya dia akan menjadi makanan kesukaan untuk di usia selanjutnya ya. Nah, ini ada gambar tentang biologi ya, faktor biologi ya. Jadi ada selain faktor biologi ada namanya konsekuensi fisiologi. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi si A suka makan durian sedangkan si B nggak suka gitu. Itu biasanya disebabkan karena keterpaparan. Kemudian pengenalan ya. Jadi keterpaparan ini misalnya di keluarga dia nggak pernah mengonsumsi durian, misalnya dia di keluarga nggak pernah mengonsumsi sayur dan buah misalnya, jadi dia nggak mengenal rasa sayur dan buah ya, sehingga dia harus belajar menerima makanan baru ya. Kemudian ada yang sangat tidak suka, pokoknya dia nggak suka makan sayur daun kelor misalnya ya. Kemudian ada yang pilih-pilih makanan ya.
Ya, jadi sebenarnya dari permasalahan tentang pemilihan makanan itu banyak ya. Jadi bagaimana nantinya kita sebagai pendiri gizi harus mengedukasi ya, melakukan pendekatan dari sisi perilaku makan. Ya. Kemudian ada namanya kondisi rasa puas ya. Jadi manusia menyukai makanan padat energi. Kira-kira kenapa ya? Jadi karena makanan padat energi ini cepat mengenyangkan dan tentunya biasanya padat energi ini murah ya. Jadi sudah murah, terus ketika kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit itu bisa langsung mengenyangkan ya. Nah, kemudian ada beberapa dari masyarakat ya, kejadian-kejadian di masyarakat, misalnya contohnya dengan pemberian hadiah. Misalnya anak orang tua itu memberikan hadiah mainan mobil ketika misalnya anaknya rajin makan, kemudian anaknya bisa makan sayur dan buah, itu akan diberikan hadiah ya. Nah, di masyarakat biasanya terjadi seperti itu. Sebenarnya nggak masalah ya ketika hal itu dilakukan 1 atau 2 kali. Tetapi jangan sampai hal itu berlanjut terus-menerus ya. Oke, kemudian yang kedua ada determinan terkait orang ya. Nah, determinan terkait orang ini dia kan menjadi faktor penentu dalam diri. Jadi bagaimana persepsi seseorang tentang makanan, bagaimana kepercayaan seseorang tentang makanan, hingga kan mempengaruhi sikap dan motivasi dia. Nah, ini menjadi proses pemilihan makanan ya. Kemudian juga kan pengetahuan dan keterampilan. Tentunya setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, keterampilan yang berbeda. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini nantinya akan menjadi faktor penentu pemilihan makanan. Tuh. Kemudian ada teman sebaya, teman sekerja ya. Nah, ternyata biologi dan personal ini bukan satu-satunya mempengaruhi asupan. Ada namanya interpersonal dengan makanan, jadi adanya interaksi sosial ya. Nah, determinan interpersonal ini meliputi percaya, kemudian persepsi, sikap, dan motivasi. Misalnya makanan tertentu itu memiliki arti personal. Misalnya ketika dia sakit, dia pokoknya cuma mau makan sup ayam gitu. Kemudian ketika dia diberikan coklat, dia merasa bahwa coklat itu merupakan pemberian yang bergengsi gitu ya. Kemudian dia ketika makanan tertentu itu bisa membuat dia gemuk ataupun misalnya membuat dia kurus. Kemudian yang terakhir ada determinan terkait sosial dan lingkungan. Nah, untuk determinan terkait sosial dan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya ya. Misalnya anak muda zaman sekarang ya, dia pastinya nggak mau nongkrong di warteg ya, dia maunya pasti mempertimbangkan lingkungan fisik dan bangunan. Jadi yang bisa diupload di Instagram lah gitu ya, yang tempatnya agak keren gitu, tempatnya nyaman, kemudian tersedia ya, kemudian aksesnya lebih mudah ya, kemudian aktivitas dan pengaruh teman sebaya ya. Oke, kemudian biasanya yang tersebar di masyarakat bahwa makanan sehat itu nggak mudah loh diperoleh gitu ya. Misalnya dari segi harga, makanan sehat itu selalu di pikiran persepsi orang-orang itu bahwa makanan sehat itu mahal. Padahal ada beberapa option yang kita bisa mengonsumsi makanan sehat dengan harga yang terjangkau ya. Kita bisa memilih ya makanan yang harganya terjangkau tetapi dia sehat gitu. Kemudian ketidakterampilan biasanya di sini menjadi faktor penghambat ya. Ada orang yang nggak terampil dalam memodifikasi menu misalnya ya. Jadi menunya ya itu aja, digoreng melulu misalnya atau dimasak terus menerus misalnya ya. Kemudian ada kepercayaan turun menurun ya. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca baik-baik di modul ya. Ketika ada pertanyaan silakan kita ke forum diskusi. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.